Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita semua, sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang baru pertama kali mengikuti kanal YouTube Ibadah Live Streaming GKI Sarwa Indah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. 1. Kebaktian umum live streaming Minggu dan pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus tengah tahun pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Woro India Tobing dari GKI Kebayoran Baru. 2. Pelaksanaan Perjamuan Kudus ibadah online. Shalom jemaat dan simpatisan GKI Sarwa Indah. Pada hari ini, tanggal 4 Juli 2021, Majelis Jemaat akan kembali melayankan Perjamuan Kudus bagi jemaat dan simpatisan yang menyambut undangan untuk mengikuti perjamuan ini. Karena dilaksanakan secara daring, maka ada beberapa ketentuan teknis yang perlu menjadi perhatian bersama. 3. Berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. 1. Bapak Daniel Balabati, usia 58 tahun, adik dari Penatua Elizabeth Bati, alamat rumah di Jombang, Ciputat. Pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021 dan telah dimakamkan hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 di Toraja. 2. Ibu Lamria Lubis, ibu dari Bapak Wanton Ritonga pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 di Sumatera Utara. Majelis Jemaat, anggota dan simpatisan GKI Sarwa Indah Ciputat menghaturkan turut berduka cita kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. 4. Kebaktian remaja akan diadakan pada hari ini Minggu tanggal 4 Juli 2021 waktu pukul 18 WIB. Tema Peace, Plight and Fight. Pembawa firman Bapak Budi Priyono, Majelis Pendamping Penatua Dedi Rustam Simajuntak, tempat Zoom virtual meeting. Mohon perhatian jemaat. 5. Persidangan Majelis Jemaat khusus akan diadakan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 waktu pukul 11 WIB. Agenda persiapan persidangan ke-21 Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta II. Tempat Zoom virtual meeting. Mohon perhatian dan dukungan doa jemaat. 6. Komisi Peribadatan Persekutuan.
PA melalui Zoom akan diadakan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, waktu pukul 19.30 EIB. Tema, berani meninggalkan kemapanan. Bacaan dari Amos 7 ayat 7 sampai 15. Pembawa firman, Penatua Jojor Sri Rezeki Tobing. Majelis pendamping, Penatua Ricardo MH Tambunan. MC, Ibu Kristiana Eni. Tempat, Zoom virtual meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Ketujuh, Komisi Usia Lanjut PAKUL akan diadakan pada Jumat tanggal 9 Juli 2021, waktu pukul 10 WIB. Tema, setia sampai akhir. Bacaan, Yohanes 12 ayat 20 sampai 23. Pembawa firman, Penatua Emmanuel Marino. Majelis pendamping, Penatua Sahala Luman Raja. MC, Ibu Juliana M. Buki. Tempat, Zoom virtual meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Kedelapan, persekutuan doa pagi akan diadakan pada hari Sabtu 10 Juli 2021, waktu pukul 6 WIB. Pembawa firman, Penatua Ricardo MH Tambunan. Majelis pendamping, Penatua Jojor Sri Rezeki Tobing. Tempat, Zoom virtual meeting. Mohon perhatian jemaat. Dalam rangka mendukung saudara yang sudah pulih, yang sedang isoman dan sedang dirawat akibat terjangkit COVID-19, serta memohon perlindungan untuk bangsa kita, marilah kita hadir dan bersatu hati dalam kegiatan doa bersama pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, waktu pukul 17 WIB, tempat melalui Zoom virtual meeting. Mari bergabung bersama. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya, jemaat dapat membaca di warta jemaat dalam bentuk file PDF. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Haleluya. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Itu indah. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ya Tuhan, nama-Mu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Umat, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan KJ 14 ayat 1 sampai 2, muliakan Tuhan Allah. Tuhan
Mari jemaat yang terkasih, kita boleh datang kepada Tuhan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk, saudara. Sam Harris, seorang pengkritik agama dan pemimpin pergerakan New Atheist atau ateis baru, pernah mengatakan begini tentang kekristenan. Fakta bahwa saya tidak khawatir sedikit pun atas penolakan terbuka saya yang terus-menerus terhadap kekristenan. Menurut saya, betapa tidak memadainya alasan Anda untuk menjadi seorang Kristen. Ada banyak orang yang tidak menerima, bahkan mencemooh kekristenan. Banyak pula yang meragukan keilahian Yesus dan karya penyaliban dan kebangkitannya. Menurut mereka, Yesus hanyalah seorang manusia biasa, hanya seorang guru penyebar ajaran baru pada zamannya. Penyaliban, apalagi kebangkitannya, hanyalah hoaks yang diceritakan murid-muridnya untuk menaikkan kepopularan Yesus. Sebagai pengikut Kristus, kita sudah terbiasa mengalami penolakan di masyarakat kita ini. Tidak mendapat promosi jabatan, pendidikan, dan fasilitas lainnya karena kekristenan kita. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita berkompromi? Apakah kita malu mengakui iman kita? Apakah kita diam saja ketimbang menyatakan kebenaran iman kita? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah seangkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Markus 8 ayat 38. Marilah kita berdoa memohon pengampunan atas keraguan kita, menyatakan iman, dan memohon agar Tuhan memberikan keberanian untuk mengakui iman kita. Mari kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan, kami terkadang sangat ragu, sering menyangkal iman kami atas tekanan-tekanan dari masyarakat sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, ampunilah ya Tuhan kelalaian kami selama ini. Ampunilah ya Tuhan perlakuan-perlakuan kami terhadap Engkau. Tuhan, kuatkanlah iman kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan satu persatu, sehingga kami dapat tegar menghadapi cercaan tentang kekristenan kami dari sekitar kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan selalu beserta kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu Yesus, yang siap untuk Engkau tuntun dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan pengampunan-Mu kepada kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.
segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah. Aku naikkan puji dan doa ini demi nama Tuhanku menebus putra abadi dan kudus, juru selamatku dan raja semesta. Kami undang bangkit berdiri. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita. Tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 14 dan ayat yang ke-16. Demikian. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyanyikan NKB 189 ayat 1 dan 2. Pegang tanganku. Dekat padamu, ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di surga bakal. Juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu yang aku
perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Sebelum kita masuki liturgi pelayanan firman Tuhan, mari kita menyatu dalam doa permohonan. Syukur kami kepadamu ya Allah Sang Hidup. Melalui pujian imani kami tadi, kami sungguh nyatakan Tuhan, dalam segala kerendahan hati, di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, pegang tangan kami Tuhan, bimbingan-Mu sangat kami perlukan. Beri pertolongan-Mu, dan kami boleh terus mengalami kuasa-Mu dalam satu keyakinan, Tuhan Yesus pegang tangan kami selalu. Hanya dengan itu Tuhan, kami ditenangkan sekalipun ada badai kehidupan dalam masa pandemi yang semakin mencekam. Ada keteguhan dalam pengharapan, dan itu tidak pernah merupakan sebuah kesia-siaan. Firman-Mu lah Tuhan, sumber kebenaran, kuasa, kekuatan dan kebangkitan untuk kami terus berani hidup dalam penyertaan-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan, sehingga kami boleh sama-sama mengalami karya Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena karya keselamatan-Mu terus boleh dinyatakan. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pusat kehidupan yang kami beritakan, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Mari jemaat kita membaca dari Injil Yesus Kristus, Markus pasal 6 ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13 demikian. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat
dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ. Dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi jemaat yang terkasih. Salam sehat dan terus salam yang berpengharapan dalam Tuhan. Mempersiapkan khotbah pada hari ini mengingatkan saya langsung saudara pada salah satu bagian khotbah Tuhan Yesus di bukit, yaitu ucapan bahagia. Senada sebenarnya seperti yang tadi sudah kita dengar sebagai berita anugerah dari 1 Petrus 4 ayat 14 dan 16. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara, dari sana kita menyadari bahwa justru penolakan menempatkan saudara dengan saya hidup dalam anugerahnya. Nah, bagian dari khotbah Yesus dalam Injil Lukas salah satunya, mari kita buka Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 22 sampai dengan 23. Di sana kita mengingat bagian khotbah Yesus, dikatakan, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Saudara, dari apa yang Yesus ajarkan ini kepada kita, Dia mau mengingatkan kepada kita bahwa penolakan itu tidak terjadi hanya pada zaman Yesus saja. Dan juga dalam kondisi seperti sekarang ini pada masa kekinian. Tapi bahkan sejak dulu ketika Allah mengutus nabinya untuk memberitakan berita pertobatan, penolakan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Tapi inilah saudara yang terkasih, cinta Tuhan, kasih Tuhan melampaui dari keterbatasan manusia, dari keberdosaan manusia.
kita bisa memahami karena manusia ciptaannya, miliknya. Karena itu di sepanjang sejarah kehidupan manusia, Allah selalu merangkul, mau merengkuh, memanggil umatnya. Dan Yesus menyatakan pada masa perjanjian baru dan terus dikumandangkan bagi kita sekarang ini, saudara, bahwa kita justru orang-orang yang berbahagia. Bahagia yang memang bukan menurut ukuran dunia. Karena seringkali ukuran dunia kita bisa merasakan dan mengalaminya sampai saat ini, bahwa bahagia itu ketika tidak ada orang yang menolak kita karena alasan apapun. Tidak ada bagian kehidupan yang membuat kita menderita karenanya. Tapi inilah paradoks khotbah dari Yesus yang terus Yesus nyatakan dalam kehidupan para muridnya, termasuk saudara dan saya. Justru di sini menariknya, saudara. Berbahagia karena kita selalu diterima. Berbahagia karena kita selalu ada dalam kehidupan yang membuat kita tidak menderita, senang, sehat. Itu biasa. Tetapi kalau ada bagian kehidupan yang karenanya kita harus mengalami penolakan, penderitaan, kesakitan, kelemahan, tapi kita berbahagia, itu luar biasa. Nah, karena itu saudara, menarik sekali ketika pengalaman penolakan yang membuat orang-orang menderita dinyatakan dalam salah satu kesaksian oleh seorang yang sudah 7 tahun ada di negeri Cina. Dia memang menuliskannya sebagai no name. Saya tuliskan secara singkat di sini yang ada di layar. Betapa kasihannya orang-orang yang berada di negeri Cina. Betapa besarnya penderitaan mereka. Betapa menyedihkan bahwa mereka harus melewati semua penderitaan itu. Karena tentunya adanya penolakan sebagai orang-orang yang menerima kebenaran firman Tuhan. Saya, katanya, memandang mereka yang berkata begitu menyedihkan orang-orang di Cina. Begitu menyedihkan mereka karena mereka menderita. Tapi saya mengatakan, yang memandang mereka bahagia. Justru kamu yang harus dikasihani. Kalau belum menerima dan diubahkan oleh kebenaran berita firman-Nya. Ketika saya mengatakan itu, saudara tahu, katanya, di benak saya adalah perkataan Yesus. Salah satunya yang ada dalam Injil ini. Berbahagialah, diberkatilah orang yang menderita oleh sebab kebenaran. Saudara, dalam iman percaya saudara dengan saya. Dalam tekad komitmen kita mengikut Kristus. Pertanyaan reflektif buat saudara dengan saya. Apakah karena itu kita pernah mengalami penolakan? Apakah karena itu kita pernah menderita? Apakah karena itu kita kehilangan jabatan, promosi, naik tingkat, karier yang tak pernah menanjak? Atau karena apapun? Hari ini saudara, melalui kebenaran firman Tuhan dinyatakan, berbahagialah. Karena sungguh saudara, Tuhan menyediakan satu bagian dalam kekekalan.
Yang ini tidak dimengerti oleh dunia. Yang ini tidak bisa sanggup dipahami oleh orang yang punya ukuran kebahagiaan yang berbeda dengan kita. Karena itulah saya sangat terinspirasi ketika dalam pengalaman pribadi kita pasti punya pengalaman penolakan karena apapun. Dan karenanya kita menderita. Tapi ingat saudara, jangan menderita karena kita berbuat jahat. Konteks penderitaan karena ditolak pada bagian ini adalah karena iman kita kepada Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karenanya kita berani menyatakan kebenaran itu. Tetapi ada resiko, ada harga yang harus dibayar. Dan kita mau menghadapinya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetap dalam peace, tetap dalam damai. Yang itu juga menjadi bagian yang selalu dikumandangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, secara pribadi kita masih mengingat seorang Nick Vujicic. Dia tidak mempunyai tangan, tapi juga kaki. Dari keterbatasannya seperti ini, saudara, dia juga punya pengalaman penolakan yang bukan hanya sekali, 2 kali. Pengalaman penolakan yang akhirnya dia tuliskan dalam kata-kata mutiara yang indah. Jika kamu ditolak, terima. Jika kamu merasa tidak dicintai, lepaskan. Jika mereka memilih seseorang atau sesuatu daripada kamu, cari yang lain. Ingat, dalam setiap penolakan ada penerimaan dari seseorang yang jauh lebih baik. Apa ini artinya, saudara? Hanya orang yang dekat dengan firman, hanya orang yang tahu tujuan hidupnya, yang berani menerima penolakan dalam damai sejahtera. Karena ini pekerjaan roh, ini pekerjaan Tuhan. Ini karya kasih-Nya yang melingkupi saudara dengan saya. Karena seringkali yang ada dalam seorang diri kita, daging sebagai manusia yang ada hanya emosi. Yang seringkali hanya ingin memusatkan kepada diri sendiri. Aku, dan kalau ditolak, tersinggung luar biasa. Bukankah itu terlatih atau teruji? Kalau saat ini saya bersama-sama dengan majelis dan jemaat GKI Sarwa Indah. Kalau dalam rapat baik majelis, badan pelayanan jemaat atau apapun, pendapat kita ditolak, bagaimana? Di situ teruji sekali bahwa apa yang sedang kita lakukan. Kalau memang kita tahu benar bahwa apa yang kita lakukan itu bukan demi kepentingan saya sendiri, saya nggak punya kepentingan selain mengerjakan pekerjaan Allah, selain melanjutkan karya keselamatan Allah melalui gerejanya. Tentunya dalam pergumulan majelis jemaat dan jemaat serta simpatisan GKI Sarwa Indah teruji sekali. Ketika kita masih bergumul untuk tempat beribadah. Ketika kita sudah mempunyai dan ada penolakan di sana untuk lahan yang ada. Tapi saudara masih menyatu sebagai tubuh Kristus. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak, remaja pemuda, sekolah minggu, anak yang terus boleh melayani Tuhan. Saudara sudah teruji sekali. Karena tahu benar untuk apa gereja ada. Untuk apa saya melayani. Untuk apa saya ada di sini. Dan itu bukankah
seperti tema kita saat ini. Karena saudara dengan saya meneladani Yesus. Yesus yang adalah Tuhan mengalami penolakan. Dan itu sudah jelas. Apakah artinya menjadi Kristen? Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau Kristusnya saja sudah ditolak, maka bagaimana dengan pengikutnya? Dalam bacaan Injil yang lain, dunia membenci bahkan menolak. Tetapi Tuhan ingin kita terus satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus yang esa. Kita pernah mengingat Bapak Ibu yang terkasih, dibabat tapi semakin merambat. Itu karena cinta Allah bagi dunia ini. Cinta Allah dalam kasih-Nya kepada kita. Dan itu terus dilakukannya. Karena Dia bukan hanya mencintai kita, tapi Dia mencintai dunia dengan seluruh isinya. Karena itu disinilah gereja ada. Dan para pengikutnya ada. Untuk terus menghadirkan kerajaan Allah dengan segala tanda-tandanya. Saudara yang terkasih. Karena itulah kenapa dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ini saudara. Sekalipun Yesus telah mengalami penolakan. Dan dasar penolakan itu saudara ada dua. Ya, penolakan terhadap Yesus dalam Injil pasal ke-6 itu. Ketika ada sebuah pertanyaan. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Saudara, dalam konteks pada saat itu, kalau ada orang yang menonjol, yang dominan karena pengajarannya, karena kata-katanya, karena apa yang dilakukannya, orang pasti sudah berpikir, ini ada gurunya nih. Ini pendidikannya di mana nih? Ini sekolahnya di mana? Yesus saudara, Dia tidak belajar apa-apa. Ketika orang memandangnya pada saat itu kalau harus belajar dari tokoh yang terkenal, dari guru yang luar biasa. Dia memang dari sejak kecil ada dalam pendidikan iman bersama dengan orang tuanya di sinagog. Tetapi kuasa Allah yang tercatat menyertai, mengurapi karena Dia Allah sendiri. Dan disitulah sebenarnya kalau orang percaya sudah menyadari bahwa kuasanya ada dari dirinya sendiri. Tetapi hal yang kedua yang gak cukup ketika mereka bertanya, mempertanyakan kuasa dari mana ketika Yesus mengajar, melakukan mujizat. Mereka kaitkan saudara, bukankah ia ini bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Saudara terkasih, kenapa gak disebut anak Yusuf? Jadi pernyataan ini sebenarnya pernyataan yang melecehkan. Pernyataan yang seolah-olah kalau dari keluarga tukang kayu gak mungkin punya anak sehebat seperti itu. Bukankah kita hidup juga dalam situasi dan cara pandang yang seperti ini saudara? Mengecilkan orang, menolak orang ketika hanya memandang dari status keluarganya. Dan dalam konteks pada saat itu dimungkinkan. Karena di Nazaret penduduknya yang tidak banyak memang langsung mengenal keluarga lepas keluarga. Tetapi saudara, ketika pengenalan mereka yang memang singkat, dekat seperti ini, tapi juga memberikan ruang untuk menolak Yesus. Bahkan melecehkan, meminggirkan, dan tidak memandangnya. Tetapi luar biasanya ketika Tuhan sendiri malah menyatakan seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya.
Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Dengan kata lain, mereka masih menolaknya. Tapi apakah di sana Yesus berhenti pada pekerjaannya, pada karya kasihnya, saudara? Tidak. Seperti saudara, majelis dan jemaat simpatisan GKI Salroa Indah, pengikut Kristus yang terus berdiri sebagaimana adanya sekarang ini dengan segala tugas pelayanannya, Yesus pun malah mengutus para muridnya. Yesus pun malah memanggil ke-12 muridnya untuk memberikan kuasa kepada mereka dan melanjutkan karya kerajaan Allah yang menyelamatkan ini sekalipun ditolak. Saudara yang terkasih, pengutusan dalam hidup para murid yang berturut-turut dinyatakan. Pertama, tetap beritakan kebenaran firman Tuhan. Tidak usah memaksa. Kalau ada yang menolak, yang tidak mau mendengarkan, kata Yesus, kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Itu cukup, nggak perlu ada perdebatan, nggak perlu ada kekerasan, karena tidak ada paksaan. Saudara yang terkasih, kasih itu sendiri, damai itu sendiri menjadi tanda akan pemberitaan kebenaran firman Tuhan, tanda karya Allah dinyatakan. Seringkali ditanya kepada pendeta, saya kalau ditanya apa artinya kasih atau tentang bagian pengajaran dari iman Kristen yang lain, saya seringkali malu, Bu Pendeta. Saya seringkali nggak berani. Nanti takutnya ujung-ujungnya berdebat. Saudara, hidup hanya sementara. Kalau ada kesempatan seperti itu, jangan kita juga bersembunyi adanya. Kita menyatakan kebenaran itu. Saya juga teringat pada satu bagian dari bagian yang terus dikumandangkan sebagai pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Saya mengingat pada satu pengalaman Paulus yang bukan hanya di Korintus, tapi juga dalam kitab Roma. Saya bacakan bagi kita sekalian, Roma pasalnya yang ke-10, Roma pasalnya ke-10, ayatnya yang ke-13, sampai dengan ayatnya yang ke-15, saya bacakan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sudahkah saudara dengan saya melakukan bagian ini? Ini bukan hanya tugas pendeta, penatua, tapi ini tugas kita semua sebagai orang yang sudah percaya, menerima Yesus, mengenal Injil, kebenaran firman Tuhan melalui banyak cara tentunya. Saudara, mungkin pertanyaannya, bagaimana kalau kita juga ditolak pendeta? Saudara, hari ini, kalau saudara dengan saya masih bisa membuka Alkitab di dalamnya ada firman Tuhan. Kalau saat ini gerejanya masih ada berdiri. Kalau saat ini ketika pemberitaan firman Tuhan masih berkumandang, itu artinya ketika ada penolakan, kita tidak mudah menyerah. Kita siap. Karena kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Itu artinya kalau Tuhan berpesan gak usah bawa apa-apa. Tidak hal yang membuat hidup ini semakin ribet.
tetapi fokus pada apa arti hidup saudara dengan saya selama kita tinggal di dunia. Saudara bahagia mengenal Yesus? Saudara bahagia karena bisa membaca Alkitab dan firman Tuhan ini? Tapi siapakah yang karena saudara juga berbahagia karena mengenal Dia, Tuhan Yesus, karena diajak oleh saudara mengenal dan mencintai firman-Nya, karena saudara selalu menyatakan kesaksian hidup di tengah-tengah dimanapun kita berada, di kantorkah, di rumah tanggakah, hidup bermasyarakat dengan yang lainnya kah, bahkan di tengah-tengah situasi seperti sekarang seperti ini. Saudara masih ingat pengalaman beberapa gereja ketika ditolak malah diberikan nasi bungkus. Ketika ditolak malah memberikan program sembako yang menjadi berkat bagi banyak orang. Itu artinya berita Injil, kabar baik dan berita sukacita. Itu artinya orang berjumpa dengan Yesus melalui apa yang kita lakukan karena kita tahu benar untuk apa kita ada di dunia. Untuk apa gerejanya hadir dan bersama-sama. Jangan menyerah. Karena kalau Tuhan memberikan kuasa pada muridnya pada saat itu, maka kuasa yang sama juga Tuhan berikan kepada saudara dengan saya. Kuasa apapun saudara yang melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau sebentar kita akan menerima undangan perjamuan kudus Tuhan, pasti saudara dengan saya berbahagia. Itu karya keselamatan Allah. Tapi pesannya ini bukan hanya untuk saudara dengan saya. Di tengah-tengah masa pandemi yang mencekam ini, saudara dengan saya terus hidup memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi berkat. Tidak bergantung apa yang menjadi reaksi orang, tapi bergantung pada apa yang sudah kita terima dari karya kasih Allah yang menyelamatkan. Karena itulah kita mau terus memenuhi tugas pengutusan itu, tugas panggilan itu saudara. Sebelum dunia berakhir, karya keselamatannya berlaku kekal untuk semua umat dan dunia ciptaannya. Mari saudara mengikut Kristus melalui perjamuan kudusnya. Ikutlah aku. Menyangkal diri. Tidak ada orang yang mau ditolak, bukan? Tapi kalau kita ditolak karena Kristus, kita menyangkal diri. Kita akan tetap kuat. Kalau apa? Tetap mengikut Kristus. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Percayalah, karena di situ ada kebahagiaan yang sejati. Tuhan memberkati. Amin. Kita ambil saat hening pribadi. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku
Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, bangkit pula pada hari ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Puji dan syukur kembali kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Di saat ini kami kembali kepadamu untuk menaikkan doa syafaat kami. Saat ini kami merindukan sebuah bangunan gereja yang dimana telah lama kami perjuangkan. Beri petunjuk bagi kami ya Tuhan, dan berilah kami kekuatan untuk dapat mewujudkannya. Kami berserah agar Roh Kudus-Mu menuntun kami dan hikmat-Mu menyertai kami. Kami percaya Engkau pasti memberikan indah pada waktunya. Tetapi kami juga tidak lupa untuk bersyukur ya Tuhan, sampai saat ini kami masih bisa beribadah di sekretariat ini dan di sekolah Nusa Indah. Terima kasih atas situasi dan kondisi yang mendukung hingga saat ini, dan kami bisa beribadah dengan tenang. Diberkatilah orang-orang di sekitar yang telah mendukung kami beribadah. Doa kami juga agar kami juga bisa menjadi saluran berkat bagi mereka yang ada di sekitar kami. Inilah doa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu di tempat ini. Tidak hanya kerinduan, tapi juga selidikilah ya Tuhan, agar bukan kehendak kami,
tetapi kehendak-Mu saja yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Melanjutkan permohonan syafaat kami ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur kalau kami boleh beribadah sebagaimana adanya. Karena kami sungguh menyadari tubuh kami ini adalah bait-Mu, di mana Engkau hadir, bertata, menguasai roh batin, jiwa, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sehingga apapun yang kami hidupi sebagai pengikut-Mu ya Kristus, sebagai murid-murid-Mu ya Tuhan, sebagai apa saja dalam profesi kami masing-masing, di mana saja dan kapan saja, kami tahu benar Tuhan, bahwa hidup kami adalah bagi-Mu. Kami tahu alasan kami untuk Kau berikan hidup sampai saat ini. Itu karena cinta-Mu Tuhan, karena kasih-Mu bagi dunia, ciptaan-Mu yang butuh keselamatan, yang butuh belas kasihan-Mu, yang butuh damai sejahtera-Mu. Karena itulah kami hidup dalam pengutusan itu, baik kami sebagai pribadi, baik kami sebagai keluarga, baik kami sebagai gereja, sebagai masyarakat, bangsa negara, dan penduduk dunia. Tolonglah gereja-Mu Tuhan, dan keluarga-keluarga kami pun adalah gereja-gereja kecil. Pada saat kami beribadah secara virtual, di situ pun pendidikan iman sedang berlangsung. Kami sebagai orang tua memainkan peranan buat anak ataupun anak-anak kami. Dan kami sebagai anak-anak yang juga hadir dalam ibadah ini, menyatu bersama dengan para pelayan-Mu, majelis jemaat, pendeta, konsulen, dalam diri Pendeta Agus Wijaya, calon pendeta, saudara Kristian, para penatua, badan pelayanan jemaat, panitia, jemaat dan simpatisan. Kami sungguh bersyukur. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan diri kami sekalian ya Tuhan. Dalam roh kesehatian, dalam roh kasih saling mengasihi, melengkapi, bertumbuh dalam Kristus. Itu sungguh menjadi panggilan kami yang boleh kami tuangkan melalui program pelayanan yang ada. Baik kami sebagai jemaat maupun dalam kebersamaan kami dengan lingkup-lingkup yang lebih luas. Klasis, sinode wilayah, dan juga sinode sebagai tubuh-Mu ya Kristus yang esa, bahkan dengan gereja-gereja yang lainnya. Tuhan, tolonglah kami. Dan sebagai jemaat-Mu Tuhan, kami juga menyatu dalam syukur kami secara internal pada saat ini bagi saudara kami yang berulang tahun, Ibu Nana Diana, Saudara Claudita Veronica, Saudara Kevin Sipahutar. Syukur atas hidup yang Kau anugerahkan, dan melalui hidup yang Engkau anugerahkan, mereka melihat bahwa Engkau yang telah membawa mereka dari masa lalu, membawa ke masa kini, dan terus menyertai mereka untuk menyongsong masa yang akan datang dengan segala pencapaian mereka sebagai murid Kristus, sebagai pengikut-Mu ya Tuhan. Lengkapi dengan kesehatan, sukacita melayani, ketekunan, kerja keras sebagaimana Tuhan kendaki, dengan terus mengandalkan Tuhan dalam segala, dan orang bisa menyaksikan kehadiran-Mu dalam hidup mereka, dan Tuhan dipermuliakan. Kami menyatu bersama dengan saudara kami yang masa pemulihan karena sakit Tuhan, bersama dengan Ibu Mami Palon, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Bapak Christian Huta Galung, Ibu Nike Elizabeth Buki, Bapak Wahyu Hidayat, ayah dari Penatua Kristian Dewantara, Ibu Yohana Trihani, Ibu dari Penatua Kristian Dewantara, Ibu Leni Hutapea, Ibu Eslan Siagian, Ibu Maria Magdalena, Bapak Rudi Pasaribu, Ibu Tambunan, Ibu dari Ibu Tiara Panggabean, dan anak Koramdeo Siagian. Tuhan, rengkuh mereka, sehingga pemulihan yang boleh Engkau nyatakan semakin Engkau sempurnakan, dan mereka mensyukuri bahwa pemulihan ini boleh terjadi karena karya kuasa kasih-Mu. Kami juga
saat ini menyatu Tuhan bersama dengan saudara kami yang sedang dalam masa isoman. Bapak Dania Mahardika, keluarga Ibu Heni Ariana Siregar, keluarga Penatua Yohanes Hutagalung, keluarga Amos Pasaribu, Ibu Regina Siahaya, keluarga Bapak Arifin Sagala, keluarga Bapak Ardi Lubis, Ibu Sara Jaya Sumadi, Ibu Martina Rata Palipu, Ibu dari Penatua Elizabeth Bati. Tuhan, tenangkanlah mereka, teguhkanlah dalam keyakinan yang berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kiranya masa isoman yang mereka boleh hayati sebagai retreat pribadi, sebagai cara Tuhan untuk mendekap mereka, tetap mereka boleh rasakan. Karena kami menyadari di tengah-tengah daya tampung rumah sakit yang semakin sulit Tuhan, mereka tetap yakin dan percaya Engkaulah yang memberikan kelegaan dalam pernafasan mereka. Engkaulah yang mengurapi segala obat-obatan, segala upaya medis yang ada. Maka minuman yang mereka boleh terima, Tuhan berkenan memulihkan dan menyembuhkan mereka dengan sempurna. Pun bersama dengan pemerintah, bersama dengan bangsa negara kami Tuhan, dengan aparat terkait, polisi, TNI, dan setiap pihak-pihak yang boleh ada, tolonglah kami Tuhan. Dengan peraturan pembatasan yang ada, kiranya itu semakin boleh nyata bagaimana kami akan mengarah pada herd community, dan vaksin yang semakin boleh menyeluruh Tuhan juga boleh kami rasakan sebagai upaya untuk menolong kami, pun dengan prokes yang ketat dari kesadaran diri kami masing-masing pribadi yang selalu kami suarakan juga ketika kami hidup bertetangga, ketika kami ada dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dimanapun Tuhan. Kami saling mengingatkan betapa pentingnya menjaga protokol kesehatan. Tolonglah ya Tuhan, hanya Engkau yang mampu mengubah setiap hati. Hanya Engkau dengan kuasa kasih-Mu yang mampu mengingatkan kepada kami dalam pertobatan yang sungguh-sungguh untuk mencapai kehidupan sebagaimana yang Engkau nyatakan bahwa kami diutus sebagai berkat yang terbagi. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakan segala sesuatunya. Pun tatkala sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan, kami boleh mengingat bahwa roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu menyatu bersama dengan kami. Itu artinya kami tidak sedang mengerjakan karya keselamatan-Mu sendiri-sendiri, tetapi kami terhisap dalam kebersamaan yang terus mengutus kami menjadi gereja yang terbuka, menjadi pribadi yang menjadi berkat yang terbagi, dan menjadi keluarga yang boleh menyatakan karya pekerjaan-Mu yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan kami dalam Kristus Yesus, kami membawanya dalam iman, pengharapan dan kasih yang menyempurnakan syafaat kami. Karena yang boleh jadi Tuhan bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu lah, karena itu yang terbaik dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita sampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat firman-Nya dalam Mazmur 107 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mari kita bawa persembahan kita sambil menyanyikan Apakah yang Kau lakukan. Apakah
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur pada pagi ini. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing. Dan kami menjadi pelaku firman-Mu dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, kami mohon berkat-Mu di dalam kehidupan dan pelayanannya, agar semakin banyak jiwa dimenangkan. Bapa, saat ini kami juga telah memberikan persembahan syukur kami untuk pelayanan di tempat ini. Kami mohon berkati tangan yang telah memberi, dan berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya, agar pelayanan di tempat ini menjadi berkat bagi kami dan di sekitar kami. Inilah doa kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Taat setia bertekad yang bulat. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan. Tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan. Kristuslah
Dengan tetap berdiri, mari kita hidup dalam pengutusannya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat GKI Sarwa Indah, mari kita mengikuti PA pemahaman Alkitab secara online setiap Kamis pukul 19.30 di GKI Sarwa Indah via online. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara kami yang terkasih GKI Sarwa Indah. Kami dari Komisi Dewasa GKI Sarwa Indah ingin semuanya kita bisa dapat bersekutu bersama di persekutuan dewasa di GKI Sarwa Indah setiap Sabtu malam minggu keempat setiap akhir bulan jam 19. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara bisa bersekutu bersama. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Teman-teman jangan lupa buat ikutan ibadah remaja GKI Sarwa Indah yang diadain setiap hari Minggu jam 6 sore melalui aplikasi Zoom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang